Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali membagikan ribuan sertifikat tanah bagi para wirausaha dan juga petani yang ada di Bali. Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini pemerintah masih jauh arang dari api untuk bisa mencapai target 116 juta sertifikat tanah untuk dibagikan kepada masyarakat hingga tahun 2019. Presiden Joko Widodo membagikan sejumlah sertifikat kepada perwakilan para wirausahawan dan juga petani di lapangan Monumen Bajra Sandi, Renon, Denpasar, Bali. Joko Widodo mengungkapkan ada 5.903 sertifikat tanah yang dibagikan hari ini yang merupakan bagian dari total sekitar 200.000 sertifikat yang akan dibagikan tahun ini. Presiden Joko Widodo mengungkapkan paling cepat masyarakat Bali baru akan menerima sertifikat tanah mereka di tahun 2019. Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangkupastika dalam sambutannya mengharapkan sertifikat tanah yang telah diperoleh tidak digadaikan oleh para pemilik untuk bermain judi ataupun juga tajer. Di Indonesia ada 116 juta yang harus disertifikatkan. Yang diberikan baru 46 juta kurang lebih. Masih kekurangan banyak sekali. Dan di Bali, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, tahun ini berapa Pak Menteri? Yang akan dibagikan 200 ribu yang akan diberikan untuk Provinsi Bali. Dan semuanya nantinya di Provinsi Bali ini paling cepat 2019 sudah semuanya diberikan kepada masyarakat sertifikatnya. Dan sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo juga diketahui untuk menyempatkan diri menghadiri acara Rapimnas Hanura di Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita saat ini terhubung dengan Fani Maulana. Ya, Fani, apa saja agenda dari Presiden Joko Widodo di Bali saat ini? Ya, Fani. Fani Maulana, Anda bisa mendengar saya? Ya, Rita. Ya, Fani, apa saja agenda dari Presiden Joko Widodo di Bali saat ini? Baik, Prita kunjungan Presiden Joko Widodo di Bali ini diisi beberapa agenda setelah menghadiri acara Pimnas Partai Hanura yang ini digelar di kawasan Pantai Kuta. Presiden Joko Widodo berkunjung di Renon Denpasar untuk menghadiri acara pembagian sertifikat untuk ribuan warga. Ini ada sekitar 5.903 sertifikat tanah yang dibagikan oleh Presiden yang diwakili oleh 10 orang, yakni sertifikat ini nantinya dibagikan untuk 9 kabupaten, kota, dan juga kabupaten seperti di Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan juga Kota Denpasar. Presiden mengatakan bahwa target 200.000 sertifikat akan diberikan untuk warga Bali hingga tahun 2019 mendatang dengan harapan nantinya tidak ada lagi sengketa lahan karena sudah tidak ada lagi hak kepemilikan tanah. Setelah berkunjung di Renon, Presiden Joko Widodo melanjutkan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Ihsan Gram Bali Bis Sanur, dan selanjutnya Presiden makan siang Presiden melanjutkan makan siang di kawasan Luwih, dan acara selanjutnya ini Presiden Joko Widodo mengunjungi Kabupaten Klungkung, mengunjungi Museum Kontemporer di Kabupaten Klungkung. Kembali kepada Rapimnas Hanura, di sela acara Rapimnas, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang menyatakan bahwa partainya akan tetap mendukung Jokowi dalam pemilihan Presiden 2019 mendatang. Oso pun menegaskan tidak akan menjegal teman koalisi, dan berikut kutipan pidato Ketua Umum Partai Hanura pada saat acara berlangsung. Dalam momentum Pilpres yang lalu, kita adalah partai pengusung Jokowi JK. Maka wajib bagi Partai Hanura untuk terus mengawal program-program pembangunan. Sebagai partai yang tergabung dalam koalisi di pemerintahan, Partai Hanura tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menjegal teman seiring
apalagi menggunting dalam selimut. Lah iya dong, kalau berteman itu harus tulus, ikhlas, tidak boleh ada selingkuh. Selanjutnya dalam Rapimnas yang tadi pagi digelar, lagi-lagi Presiden sempat ditanyai soal reshuffle kabinet yang ini terkait dengan sindiran terhadap beberapa menteri terkait kinerjanya. Namun dalam sambutannya tersebut Presiden Joko Widodo tidak menyebut reshuffle, dan berikut ini juga kutipan dari pidato Presiden Joko Widodo pada saat acara berlangsung. Berdasarkan jadwal dari pihak istana, setelah kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Klungkung, dijadwalkan Presiden Jokowi akan kembali ke Bandara Igusti Ngurah Rai dan nantinya akan kembali ke Jakarta menggunakan pesawat kepresidenan. Demikian berita. Baik, terima kasih Fani Maulana melaporkan. Pemirsa, masih 2 tahun jelang pemilu presiden 2019, namun dinamika politik sudah bergeliat. Dan hingga kini 4 partai politik sudah menentukan sikapnya, menyatakan solid mendukung Joko Widodo untuk kembali maju dalam Pilpres 2019. 4 partai politik dalam deklarasi Mukernas ataupun Rakornas mengaku solid mendukung Joko Widodo kembali bertarung dalam Pilpres 2019 mendatang. Satu, keputusan Musyawarah Kerja Nasional kedua Partai Persatuan Pembangunan sebagai tahap yang pertama adalah dukungan resmi Partai Persatuan Pembangunan untuk mencalonkan kembali Pak Joko Widodo sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019 yang akan datang. DPP Partai Golkar setelah kita memperhatikan segala sesuatunya, bahwa posisi politik yang memberikan dukungan kepada pemerintah tidak akan berubah. Sementara merunut pada Pilpres 2014, 3 partai politik mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Sedangkan 3 partai politik lain termasuk PDI Perjuangan belum menentukan sikap jelang Pilpres 2019. Jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, partai politik mulai merapat membentuk dukungan. Dukungan berawal dari sejumlah keputusan undang-undang di DPR hingga jelang Pilkada nanti. Tim Liputan, Metro TV. Partai Perindo telah menyatakan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo untuk kembali maju dalam pemilihan presiden di 2019. Meski berbalik arah menjadi partai pendukung pemerintah, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan tidak akan mempengaruhi proses hukum dari Ketua Umum Perindo, Hari Tanusudibyo, di Kejaksaan Agung. Ditemui di Kompleks Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan proses hukum terhadap Hari Tanusudibyo dalam kasus dugaan korupsi restitusi pajak di PT Mobile Aid terus dilakukan. Meskipun Partai Perindo telah menyatakan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Jaksa Agung meminta supaya urusan politik tidak dikaitkan dengan proses hukum. Penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang menjerat Hari Tanu masih dalam tahap penyelidikan. Ketua Partai Perindo tersebut menjalani pemeriksaan terakhir pada 6 Juli 2017 lalu di Kejaksaan Agung. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan pencairan program Indonesia Pintar akan selesai pada Agustus 2017 di seluruh wilayah Indonesia. Dan hingga saat ini pencairan program Indonesia Pintar untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP sudah disalurkan ke 2,5 juta pelajar dari total penerima program sebanyak 4,3 juta pelajar. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyalurkan lebih dari 50% penerima program Indonesia Pintar. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Supriyano mengungkapkan pencairan program Indonesia Pintar untuk tingkat SMP sudah disalurkan ke 2,5 juta pelajar dari total penerima program 4,3 juta pelajar. Pencairan ini ditargetkan rampung hingga akhir Agustus 2017. Percepatan pencairan Indonesia Pintar merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, program ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan pendidikan di seluruh tanah air.
2,5 juta anak ini sudah memiliki nomor rekening. Jadi secara otomatis uang yang sudah dicairkan pada tahun sekarang ini sudah berada di rekening siswa. Berarti uang sudah masuk. Nah, pada saat sekarang ini kita mulai di Kota Bogor sejak kemarin percepatan untuk mengaktifkan rekening dan sekaligus bisa juga mengambil uang kalau mereka butuhkan. Sejumlah orang tua pelajar mengaku sangat terbantu dengan percepatan pencairan program KIP ini. Pasalnya, para orang tua tengah kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya karena himpitan ekonomi. Tahun yang kemarin kita belum pernah dapat, jadi baru kali ini buat beli peralatan sekolahnya, buat biaya sekolah. Menerima program Indonesia Pintar di Kota Bogor berjumlah 9.084 pelajar. Hingga Rabu kemarin, sebanyak 650 siswa telah menerima pemanfaatan program ini. Tahun ini, pencairan program Indonesia Pintar hanya bisa dilakukan melalui bank yang ditunjuk, yakni BRI. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan pelajar tentang literasi perbankan dan mempermudah pemanfaatan KIP. Setiap tahun, para penerima mendapatkan dana sebesar Rp750.000 untuk kebutuhan pendidikan.